Shalom, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Adapun berita Jumat Minggu tanggal 22 November 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Ibadah Minggu secara virtual untuk hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Daspiron STH dan didampingi oleh penetua dan diakon dari lingkungan 3 Jemaat Muara Tewe. 2. Berita keuangan. Untuk berita keuangan dari tanggal 12 sampai dengan 19 November 2020 dapat dilihat dalam berita jemaat yang akan dibagikan ke anggota jemaat melewati pengurus lingkungan masing-masing. Dan untuk penyampaian amplop kolekte ibadah minggu di rumah dapat diserahkan kembali kepada pengurus lingkungan masing-masing atau langsung ke kantor sekretariat Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. 3. Berita ulang tahun kelahiran berjumlah 28 orang, ulang tahun perkawinan berjumlah 3 pasang keluarga. Untuk lebih lengkap rinciannya dapat dilihat dalam berita jemaat. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengucapkan selamat bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai dengan 28 November 2020 dengan iringan doa, semoga panjang umur, sehat selalu, hidup rukun dan damai sejahtera. Allah menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Nas bagi yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan. Sebab setelah ia berfirman, sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Mazmur pasal 21 ayatnya yang keempat. Berita lain-lain. Himbauan kepada warga jemaat GKE Muara Tewe agar dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk tetap mentaati protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tidak bersalaman, menjaga jarak dan menjauhkan diri dari kerumunan orang banyak. Upaya ini dilakukan untuk memutus mata rantai virus corona tersebut, dan kita doakan supaya virus ini segera berlalu dari kehidupan kita. Menindaklanjuti hasil rapat BPH Majelis Jemaat GKE Muara Tewe pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sebagai berikut, bahwa ibadah hari Minggu di Gereja Sinta Asih akan dibuka kembali pada tanggal 6 Desember 2020 sebagaimana jadwal seperti biasa, yaitu ibadah pagi dimulai pukul 6 WIB dan ibadah sore dimulai pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Berita tambahan selanjutnya, untuk ibadah Natal Jemaat GKE Muara Tewe tahun 2020 dilaksanakan tanggal 24 dan 25 Desember 2020. Ibadah Natal tanggal 24 Desember 2020 mulai pukul 17 WIB di 3 gereja, yaitu 1 Gereja Immanuel, 2 Gereja Sinta Asih, 3 Gereja Anugerah Rapen. Dan untuk ibadah Natal umum tanggal 25 Desember 2020 dilaksanakan, yaitu 1 Gereja Immanuel pukul 8 WIB, 2 Gereja Sinta Asih pukul 6 WIB, 3 Gereja Anugerah Rapen pukul 7 WIB, 4 Gereja Bukit Muria pukul 7.30 WIB, 5 Gereja Parangkampeng pukul 9 WIB. Natal kategorial untuk tahun 2020 ditiadakan, kecuali Natal Pemuda tetap dilaksanakan gabungan bersama remaja. Demikian berita jemaat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna untuk mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan sesama kita. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Mari sembah. Kita menerima potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita respon potum dan salam tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat,
bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini di tengah kealpaan dan dosa ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel 34 ayat yang ke-11 sampai yang ke-16, kemudian ayat yang ke-20 sampai yang ke-24 dengan perikop Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa dan
aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita respon pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka telinga datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, ayo dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Pelayanan firman Tuhan dan doa sepaat yang dibawakan oleh Pendeta Daspiron STH. Ibu Bapa, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, sebelum saya membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memimpin, memelihara dan menyertai akan kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang telah kami jalani dan lalui. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar bagian daripada firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja, sehingga kami bisa memahami dan mengerti kehendak-Mu ini Bapa. Oleh dan di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 22 November tahun 2020, sebagaimana yang sudah ditetapkan melewati Almanak Nas Gereja Kalimantan Epanglis, terdapat dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, dengan judul perikop, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan ini berucap buat kita. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, sesuatu yang membanggakan dan mengembirakan oleh seorang pelayan Tuhan seperti pendeta, apabila salah satu jemaat yang pernah ia layani dikabarkan memberi dampak positif, yakni bisa bertumbuh dalam iman dan kasih, bertumbuh dalam iman yang ditandai dengan hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui ibadahnya, melewati doanya, bahkan segala tutur kata, sikap dan tindakannya serta perilaku dalam hidupnya yang di dalamnya menunjukkan kesatuan dengan Allah. Begitu pula saudara-saudara dalam hal kasih, yang bisa saja ia menunjukkan kualitas hubungan dengan sesama yang diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentulah hal semacam ini akan membawa sukacita bagi pelayan Tuhan atau pendeta itu serta keluarganya. Bahkan pasti nama baiknya pun akan selalu dikenang terus oleh jemaat tersebut, walaupun ia sudah mutasi atau pindah ke tempat tugas pelayanan yang baru atau ke tempat yang lain. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal senada yang dialami dan dirasakan oleh Paulus di saat mendengar berita tentang jemaat Efesus yang pernah ia layani selama kurang lebih 3 tahun. Walaupun sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, tetapi buah dari pengabdian dan pelayanan yang dilakukan tersebut membawa dampak yang lebih baik. Baik itu dalam hal pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan Yesus, yang itu terlihat dalam perwujudannya, yaitu dari praktek kehidupan sehari-hari dengan saling mengasihi dan peduli dengan sesama. Ini yang pada intinya membuat Paulus itu terkesan, sehingga memunculkan rasa senangnya, rasa sukacitanya dan syukurnya kepada Tuhan Yesus walaupun ia masih dalam penjara. Bagi Paulus, hal tersebut tidak membuatnya patah semangat dan hilang pengharapan. Malah Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ia termotivasi menulis surat untuk jemaat Efesus ini dan menyampaikan isi hatinya tentang kekagumannya terhadap mereka. Ini luar biasa. Dalam ayat yang ke-16 tadi berkata, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itu adalah bentuk dari aspirasi, bentuk dari kerinduan Rasul Paulus. Walaupun ia di dalam penjara, tetapi
jiwanya tetap bersemangat. Walaupun ia terkurung di terali besi, tetapi jiwanya tetap berkobar-kobar untuk memberi motivasi dan semangat kepada jemaat yang pernah ia layani itu. Salah satunya adalah jemaat Efesus ini. Ini yang diyakini oleh Paulus akan membawa mereka ikut mengambil bagian dalam berkat dan rencana penyelamatan Allah itu sendiri. Maka atas dasar itulah sangat wajar kalau Paulus ini selalu mendukung jemaat Efesus ini melalui doanya. Antara lain, supaya mereka memiliki hikmat dan pengenalan yang benar akan Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang mereka baca dan mereka renungkan. Sehingga di balik panggilan dan pengharapan mereka sebagai orang percaya, mereka dan orang percaya lainnya mendapat warisan kehidupan yang kekal seperti yang dijanjikan itu. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, dalam doa Paulus bahwa mereka memiliki kuasa untuk hidup dan melayani Dia sebagai anak-anak Tuhan. Kuasa Allah inilah yang dipakainya ketika Ia menghidupkan kembali Yesus dari kematian dan juga sekaligus memberikan kedudukan tertinggi bersama-sama Allah di sorga. Sehingga Ia sebagai penguasa mutlak di bawah kolong langit ini atau alam semesta ini. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, melalui nas ini kita diingatkan dan disadarkan bahwa agar tetap selalu berharap dan andalkan Tuhan dalam segala hal karena kuasa-Nya hebat dan perkasa, yang tidak lagi perlu diragukan atau disangsikan oleh kita. Walaupun di zaman sekarang banyak orang yang lebih percaya dan lebih mengandalkan kepintaran bahkan kehebatan teknologi, tapi pada akhirnya semuanya itu terbatas. Mengapa saya ingin katakan demikian? Buktinya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ketika bencana melanda suatu negara yang teknologinya hebat sekalipun, mereka tidak mampu mengatasinya secara baik dan akurat. Itu adalah salah satu contoh nyata. Memang bukan berarti kita mau meremehkan atau anti dengan teknologi serta ilmu pengetahuan itu sendiri. Tapi jangan kita bersandar dan berharap sepenuhnya pada itu semua. Namun berharaplah selalu kepada Tuhan sebagai penguasa tertinggi, sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita umat manusia ini. Di pihak lain Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tidak sedikit dari kita yang cenderung untuk menyerah pada keadaan yang sedang terjadi. Apalagi di saat-saat yang menyakitkan dan memilukan. Seharusnya kondisi dan keadaan yang kita alami ini tidak menjadi penghalang buat kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari pengalaman Paulus dan ini seharusnya menginspirasi kita untuk melihat berbagai peluang walaupun dalam kondisi tidak nyaman. Seperti yang sedang kita hadapi di masa-masa sekarang, yaitu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jangan hanya melihat beban yang kita pikul, tapi alihkan sudut pandang kita pada kekuatan dan pada kuasa Allah dalam Yesus Kristus itu untuk tetap bisa menjalani hidup ini dengan penuh optimis dan bukan pesimis. Ibu Bapa sidang jemaat Tuhan, kita menyadari bahwa kehidupan iman kita harus tetap bertumbuh. Yang namanya di dalam pengenalan akan Kristus, bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa dan penyelamat kita. Kita meyakini bahwa Ia tidak akan membiarkan akan keberadaan kehidupan kita. Ketika hidup, kita selalu mengandalkan kuasa-Nya. Namun kita dimampukan untuk memiliki hikmat dan pengertian. Sehingga dalam menghadapi berbagai macam godaan di dunia ini,
kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Justru hanya dengan hidup seperti itu kita dapat menjadi anak-anak Allah yang berfungsi sebagai garam dan terang yang menyinari dunia ini. Sehingga kita sebagai orang percaya dapat menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita paling tidaknya. Bagian akhir dari khotbah ini, saya juga ingin mengajak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun tempatnya berada. Janganlah jemu-jemu berdoa. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk segenap keluarga dan juga orang lain serta pemerintah kita. Dan jangan lupa pula bersyukurlah kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami menaikkan syukur dan terima kasih karena kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama saat ini. Kami percaya melaluinya kami senantiasa memperoleh kekuatan, semangat dan sukacita dalam menjalani hidup ini bersama Tuhan. Saat ini kami berdoa buat warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya selalu mendapat pertolongan, perlindungan, pemeliharaan serta berkat yang datangnya dari Tuhan. Begitu pula bagi mereka yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah melewati momen yang sedang mereka rasakan ini, mereka tidak lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang bisa menambahkan usia bagi mereka. Biarlah kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan hidup yang langgeng diberikan kepada mereka. Kami juga berdoa buat orang yang bekerja di ladang Tuhan, para pendeta, penginjil, pikaris, guru agama, guru sekolah minggu, para penatua diakon, koster gereja, pemandu lagu, pemain musik, serta mereka yang terlibat di dalamnya yang Tuhan pakai. Supaya pelayanan dan pengabdian mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah, bagi mereka yang terpenjara, bagi mereka yang lansia, yang memasuki masa pensiun, supaya mereka juga mendapat belas kasihan dan pertolongan penyertaan dan tetap bisa memiliki sukacita di dalam Tuhan. Saat ini juga kami berdoa bagi mereka yang bekerja dalam berbagai bidang yang ditekuni. Kiranya selalu diberikan kesehatan, semangat, gairah dan sukacita oleh Tuhan dalam hidup mereka. Begitu pula upaya pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini, supaya diberi kemudahan, kelancaran yang pada akhirnya bisa teratasi dan berlalu dari muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 ini, agar diberikan kemudahan dan kelancaran, serta kami juga bisa menggunakan hak pilih kami dan kami tidak golput. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari PKJ 145 ayat 1 sampai dengan persembahan selesai dikumpulkan. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Pengakuan iman, jemaat kami mohon bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau